kehidupan di dunia sebelum Allah akan membahagiakanmu kelak di akhirat nanti. Coba perhatikan, orang-orang yang hidupnya untuk harta, Allah akan susahkan setengah mati urusan hartanya di dunia. Coba perhatikan, orang-orang yang hidupnya untuk cinta manusia, untuk seorang laki-laki misalnya, dia persembahkan segala sesuatunya buat laki-laki itu, sampai dia sibuk setengah mati untuk laki-laki tersebut, biar laki-laki tersebut tetap mencintainya, suaminya dia. Allah akan buat dia kecewa sama suaminya. Orang yang hidupnya buat anak-anaknya, Allah akan buat kecewa sama urusan anak-anaknya. Allah mau mengajarkan kita sebagai muslimah, kamu hidup bukan untuk itu semuanya. Kamu hidup untuk Allah. Kamu hidup untuk Allah. Bu, Kak, Dek, Nak, jangan kemana-mana. Hatimu itu fokuskan kepada Allah. Jangan kesana kemari. Kamu hidup untuk Allah. Selagi kamu hidupnya bukan untuk Allah, kamu hanya akan ketemu kecewa demi kecewa. Percaya saya. Selagi kamu hidup belum untuk Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dibuat capek oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan yang kamu perjuangkan tersebut. Orang yang hidupnya buat nyari duit, Allah akan capekin dia sama urusan nyari duit. Orang yang hidupnya buat cinta manusia, cinta suaminya, Allah akan bikin dia capek setengah mati, Bu, sama urusan cinta suaminya. Sampai ketemu seorang perempuan yang sampai ganti kulit muka, ibu-ibu sekalian. Operasi ganti, dikelet, kulit mukanya diganti. Saya nggak tahu tuh, pakai kulit sapi apa? Kalau pakai kulit sapi bisa jadi kendang. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, dan itu, Bu, selama sekitar beberapa bulan, kulitnya itu, mukanya nggak boleh kena air. Ibu kebayang nggak tersiksanya orang yang hidupnya kulitnya nggak bisa buat kena air? Betapa tersiksanya orang yang hidupnya mencari selain Allah. Akan tetapi kalau kamu sudah mengerti ini, kamu belajar dari sholat kamu, bacaan-bacaan yang kamu baca. Oh, ternyata saya sholat, saya hidup buat Allah, saya ibadah buat Allah, saya sholat buat Allah, saya apa-apaan semuanya buat Allah. Karena saya mati pun hanya menghadap kepada Allah, hanya berpulang kepada Allah. Bu, orang siapapun bisa meninggalkan kita, tapi Allah tidak. Bukan begitu? Semua hanya akan berpisah dengan kita, Bu. Entah dia duluan, entah kita duluan. Yang selalu bersama hanyalah Allah. Maka jangan pernah mau kehilangan Allah dalam hidupmu. Jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat terdapat makna penghambaan kepada Allah. Karenanya, ibu-ibu sekalian, terakhir nih, saya mau bahas urusan sholat nih, Bu, ya. Tadi sholat tiangnya agama, paling penting. Betul ya? Dua, dalam sholat mengumpulkan semua maknanya ibadah. Ibu-ibu sekalian, sholat ada puasanya, sholat ada zakat waktunya, sholat ada bacaan-bacaan Quran, sholat ada sholawat, sholat ada doa, sholat ada zikir. Kan gitu ya? Ibu-ibu sekalian, yang ketiga,
Sholat ada penghadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bilang ini wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Dia di tahiyat kita ucap salam kepada Allah, penghadapan kepada Allah, dan kita ucap salam kepada Nabi Muhammad. Ziarah penghadapan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam kita dalam kehidupan. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, Allah jadikan sholat adalah hal terindah yang dapat kamu lakukan di atas muka bumi ini. Nggak ada hal lebih penting, nggak ada hal lebih indah, nggak ada hal lebih bagus yang dapat kamu lakukan di atas muka bumi ini melebihi sholat. Nggak ada, nggak ada. Makanya orang nggak boleh ninggal sholat, karena ini yang paling penting yang kamu lakukan di atas muka bumi ya sholat ini, Bu. Sholat andalanmu dalam kehidupan. Siapa di antaramu yang kepengen sehat badan, sehat pikiran, sehat hati, jangan mau jauh-jauh dari sholat. Ibu, siapa di antaramu yang kepengen sehat badan, sehat pikiran, bahagia hati, ibu ya, jangan jauh-jauh dari sholat. Sholat fardu itu nggak ada pilihan, kamu nggak boleh tinggal. Sholat sunnah mulailah tambahin. Bu, pagi hari ada duha. Saya juga selalu ajarkan pagi hari sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Habis selesai salam sholat istikharah, doa, ya Allah, ada satu hari lagi yang kau minta kami jalanin dalam hidup kami, ya Allah. Nggak ngerti cara jalaninnya kecuali dengan bimbinganmu, ya Allah. Bimbinglah saya menjalani hari ini sehingga kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami dapat melakukan kebaikan, kami dapat berpikir dengan baik, kami dapat selalu berbicara dengan baik, dan kami selalu dapat merasa dengan baik. Rasa hati nih biar bagus terus, ibu-ibu sekalian. Minta bimbingan sama Allah. Mulut nih, perkataan kita nih minta bimbingan sama Allah. Ibu-ibu sekalian, saya bihamdillah tahaddutan bin nikmah, saya melakukannya, Bu. Tiap pagi saya doa, ya Allah, nih hari saya mesti ngajar lagi, nggak ngerti ngomongnya gimana, ya Allah, tolong bimbing saya, ya Allah, dapat menyampaikan sesuatu yang paling diperlukan oleh orang untuk mendengarnya. Saya minta sama Allah SWT. Kenapa? Karena saya bodoh, karena saya nggak ngerti, karena saya nggak tahu. Kamu perlu dengar apa, saya nggak tahu. Kamu diinginkan Allah untuk mendengar apa, saya nggak tahu. Karenanya saya minta bimbingan dari Allah, ya Allah. Jadikan saya dapat menyampaikan sesuatu yang paling diperlukan hamba-hambamu untuk dapat mendengarnya. Gitu. Ustazah, tapi kan saya bukan ustazah. Tapi kan kamu perlu juga minta sama Allah yang seperti itu. Buat ngomong sama suami kamu jadinya nggak salah-salah mulu. Buat ngomong sama anak-anakmu biar nggak salah-salah mulu. Biar ngomong sama saudara, sama keluarga nggak salah-salah mulu. Buat ngomong sama orang tuamu nggak salah-salah mulu. Betul begitu? Buat berbuat dalam kehidupan nggak salah-salah mulu. Buat berpikir nggak salah-salah terusan. Dan ibu-ibu sekalian, yang terpenting biar hatimu tuh merasanya biar nggak salah terus, Bu. Kita lihat orang dapat kenikmatan, rasa yang salah ngelihatnya iri. Kan begitu? Ibu-ibu sekalian, tersiksa apa enggak kalau iri sama kenikmatan orang lain? Tersiksa. Perasaanmu salah. Karenanya biar benar kamu punya rasa, minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bimbing hati saya biar selalu merasa dengan benar, ya Allah. Gitu. Ibu-ibu saya sekalian, tambahin tuh sholat istikharah. Urusan sholat duha sih kayaknya orang Indramayu nggak usah diajarin. Duha nggak pernah ketinggalan. Masalah rezeki, kayaknya urusan rezeki ini, aduh, diamalin terus-terusan ya. Meskipun tentu saja
Yang namanya rezeki bukan cuman uang ya Bu ya. Saya pernah dengar orang paling miskin di atas muka bumi ini adalah orang yang nggak punya apa-apa selain uang. Dia cuma punya duit doang, miskin tuh butuh. Saudara yang sayang sama dia kagak punya, guru yang membimbing kehidupan dia nggak punya, ya kan? Rasa cinta kepada Nabi Muhammad nggak punya, seneng sama majelis taklim nggak punya, punya teman-teman yang ngajakin kebaikan nggak punya. Sian banget tuh yang kayak begitu. Betul apa enggak? Nggak punya semuanya tuh. Bacaan Quran dia nggak punya, ibadah nggak punya, hubungan yang manis sama Allah nggak punya, hubungan yang indah sama keluarga nggak punya. Ya Allah, miskin bener. Orang paling miskin di atas muka bumi ini orang yang nggak punya apa-apa selain uang. Makanya jangan kamu pikir saya kalau punya uang punya segalanya. Enggak. Kamu masih jadi orang miskin kalau nggak punya selain daripada uang. Kita punya bahagia, insya Allah. Ibu-ibu sekalian, selain daripada itu, Bu, tambahin sholat sunnah. Namanya sholat witir sebelum tidur 3 rakaat aja. Bu ya, nah tuh tambahin. Kemudian lagi kalau bisa bangun tahajud, sekurangnya bangun sebelum subuh. Biar kata 15 menit, biar kata 20 menit, kalau bisa setengah jam bangun sebelum subuh, ibu sholat nikmat Bu. Itu ibu-ibu sekalian saat paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Kamu kalau punya hajat, jangan kamu bilang saya punya hajat nggak diijabah sama Allah. Kamu udah tahajud belum? Kamu udah minta belum di sepertiga malam? Kalau udah minta sepertiga malam, insya Allah dijabah sama Allah SWT. Teman saya Bu sampai bilang, saya nggak percaya ada doa di sepertiga malam yang tidak dijabah Allah Ta'ala. Kalau doanya baik, doanya benar, insya Allah dijabah sama Allah. Kalau kita doa minta di sepertiga malam yang terakhir sebelum subuh pokoknya tuh. Nah itu termasuk dari sepertiga malam yang terakhir. Banyakin doa, banyakin istighfar, banyakin minta sama Allah. Hal paling indah buat kita mintain, ya Allah liatin saya ya Allah, pandang saya dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Masya Allah. Jarang-jarang kan minta gitu, mintanya duit mulu sih. Ya Allah duit ya Allah yang banyak ya Allah, rezeki ya Allah yang banyak ya Allah, gitu mulu mintanya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, akhirnya ada banyak orang-orang punya duit tapi hatinya nggak bahagia. Mau begitu? Nggak mau. Maka ibu-ibu, salah satu dari hal penting kamu minta sama Allah, ya Allah, pandang kami dengan pandangan kasih sayangmu. Liatin saya Allah, liatin anak-anak saya Allah dengan pandangan kasih sayangmu. Bagusin nasib kami ya Allah, dunia akhirat kami ya Allah. Gitu. Saya ingat Bu, saya dulu di pondok pesantren, dikit lagi nih ya. Saya dulu di pondok pesantren ibu-ibu sekalian di Tarim. Saya tinggal di kamar yang ada teleponnya. Jadi kalau orang mau telepon, itu saya yang angkat. Ada orang dari macam-macam negara mau bicara sama saudaranya, tuh saya yang angkat. Itu yang membuat saya sering nerima telepon dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Belum zamannya HP Bu, belum zaman HP. Jadi Habib Umar dulu kalau mau telepon nyari istrinya Baba Nur, nyari anak-anaknya, teleponnya di Daruzahra, di kamar saya itu. Saya tinggalnya di kantor. Kalau saya terima telepon dari Habib Umar tuh gini, Habib Umar nggak pernah bilang halo, bilangnya Allah Allah. Selalu ingat sama Allah ya Bu ya, selalu zikir Allah Allah. Itu dari suaranya saya udah tahu kalau itu Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya. Saya selalu pakai itu kesempatan untuk minta doa. Nggak minta uang Bu, minta doa. Saya bilang, Daili ya Habib. Habib biasanya akan bilang gitu kan, tolong carikan istri saya atau Nur indakum gitu. Akan nanya seperti itu, apakah Nur ya
guru kami, Baba Nur, ada di sana, ada di Zahra apa enggak gitu. Nah, saya akan bilang, akan saya panggilkan Habib kalau memang ada gitu. Kalau nggak ada ya saya akan bilang beliau tidak ada di sini. Tapi saya akan pakai kesempatan buat id'ili ya Habib, doakan saya. Ibu-ibu sekalian, dari banyak kali saya minta doa sama Habib Umar bin Hafid, beliau selalunya paling sering mendoakan saya itu seperti itu. Allah yanzur ilaina wa ilaikum bi'an rahmatih. Semoga Allah selalu memandang kalian dengan pandangan kasih sayang. Saya sampai lama gitu mikir, Habib kenapa ya kalau saya mintain doa selalu doanya kayak begitu. Ternyata ya karena memang Bu, dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang itu penting. Orang kalau udah disayang sama Allah Bu, Masya Allah, enak aja hidupnya. Ya Bu ya, punya suami nggak punya suami enak aja hidupnya. Orang kalau disayang sama Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, mau cakep mau jelek enak aja hidupnya. Mau kaya mau nggak kaya enak aja hidupnya. Orang kalau udah disayang sama Allah Bu, Masya Allah, enak hidupnya ibu-ibu. Ini baru di dunia, apatah lagi di akhirat. Lebih-lebih lagi kalau di akhirat disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Bebas urusan Bu. Kubur enak, mahsyar enak, di mana-mana enak. Maka ibu-ibu bangun di waktu malam, salat tahajud, minta sama Allah, ya Allah, pandanglah saya dan seluruh keluarga saya, orang-orang yang saya sayangi dengan pandangan kasih sayang. Ibu, kalau ada yang lagi sakit-sakit, doa saat sujud. Itu adalah andalan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Insya Allah. Tuh dia tuh pentingnya sholat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah seperti mana doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang dapat menjaga salat-salat kami, dapat menjaga ibadah-ibadah kami, dapat menjadi hamba-hambamu yang salehah. Ya Allah,